Pria kelahiran 3 Januari 1971 dengan nama aslinya Johannes Paulus Ivan, atau lebih dikenal dengan John Paul Ivan atau JPI. Gitaris asal Surabaya ini sudah berkarir sejak tahun 1985. Namanya mulai melejit ketika ia menjadi gitaris band rock besar yaitu Bumerang. Meski sempat hengkang dari band yang telah membesarkan namanya itu, tapi kini JPI telah membangkitkan Bumerang kembali. Dirinya sempat bersolo karir ketika keluar dari Bumerang. Saat masih duduk di bangku SMP yaitu usia 14 tahun, JPI bersekolah musik di GVC Surabaya. Proses belajar itu terus dikembangkan hingga SMA. Setelah lulus sekolah, JPI benar-benar menentukan pilihannya pada musik sebagai jalan hidupnya. Band yang pertama kali dibentuknya ketika itu adalah Los Angeles yang merupakan cikal bakal Bumerang. JPI adalah salah satu gitaris yang punya ciri khas tersendiri dengan rambut ikalnya yang gondrong, liar di panggung, dan identik dengan gitar Gibson Les Paul-nya. JPI sering dikatakan sebagai Slash-nya Indonesia karena penampilannya yang bisa dikatakan mirip dengan Slash. Tapi sebenarnya kiblat John Paul Ivan itu adalah Jimi Hendrix dan Joe Satriani. Dirinya sangat terpengaruh oleh permainan gitar Joe Satriani. Jadi jangan heran jika nuansa musik Joe Satriani muncul dalam lagu-lagu Bumerang seperti lagu Extravaganza. Lewat lagu Pelangi yang dipopulerkan oleh bandnya, nama John Paul Ivan semakin melambung dan banyak dikenal di kalangan musisi khususnya gitaris saat itu. Ia juga termasuk gitaris yang suka sekali berimprovisasi. Tapi permainan gitar John Paul Ivan sering kali dibully dan dipandang remeh oleh sebagian orang. Di balik kesuksesannya bersama bandnya Bumerang, dirinya banyak menuai kritikan dari orang-orang yang menganggap skill gitarnya sangat payah. Dan seringkali nada-nada yang dimainkan keluar dari jalur pada saat dirinya bermain live. Contoh saja saat JPI memainkan solo Still Got the Blues milik Gary Moore secara live. Atau saat dirinya mengisi coaching klinik gitar miliknya. Permainan kotor atau pemilihan nada yang kadang ngawur atau istilah keluar dari progresi chord merupakan faktor utama yang memicu orang-orang berkomentar negatif pada permainan gitarnya. Kadang pemilihan sound gitar yang Ivan racik untuk dimainkan secara live pun juga mendapatkan komentar negatif dari sebagian orang. Mereka menilai sound gitar yang dikeluarkan terlalu kasar dan tidak enak untuk didengar. Mungkin kasusnya hampir sama dengan Kirk Hammett, gitaris Metallica. Kirk Hammett punya kecepatan picking yang oke, tapi dia cuma memainkan tangga nada pentatonic blues sepanjang karirnya. Kemampuan teknisnya terbilang kurang, makanya dirinya banyak dihujat. Apalagi Kirk Hammett berasal di era di mana para shredder dewa ada di puncak karir. Di kasus JPI hampir sama, kemampuan teknisnya terbilang kurang dan hanya memainkan pentatonic scale. Ditambah kecepatan pickingnya yang masih dianggap kurang. Dan ada orang yang berpendapat banyak gitaris yang dianggap lebih baik yang harusnya bisa melebihi ketenarannya. Mungkin citra Bumerang sebagai band rock besar, perawakan dan penampilannya membuat orang berekspektasi tinggi terhadap skillnya. Namun ketika di atas panggung, ekspektasi itu seolah tidak terpenuhi. Meskipun sebagian orang mencibirnya, namun masih banyak juga yang menganggap bahwa JPI adalah sosok gitaris yang memiliki ciri khas tersendiri. Menurut saya, orang yang lebih jago dari JPI mungkin banyak, tapi JPI mampu menciptakan melodi-melodi yang easy listening. Contoh saja isian gitarnya dalam lagu Pelangi, betapa permainannya sangat klop dan sangat menyatu dengan musik yang dimainkan Bumerang. Terlepas dari live-nya yang terkadang tidak sesuai ekspektasi, John Paul Ivan tetaplah gitaris rock terbaik yang dimiliki Indonesia. Dia salah satu musisi legend yang telah mewarnai masa muda anak-anak era 90-an. Lagu-lagu Bumerang kala itu menjadi lagu wajib saat ngeband. Dan harus diakui, banyak gitaris handal yang terinspirasi dari dirinya.
Yang mampu menandingi skillnya mungkin banyak, tapi JPI mempunyai musikalitas yang cukup oke.